warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, perkenalkan nama saya Lilis Mayanti SPD, salah satu peserta diklat calon kepala sekolah jenjang SMA pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2021. Setiap peserta diklat diwajibkan mengikuti 4 tahap kegiatan. Yang pertama, on job training 1, yang kedua, in service training 1, yang ketiga, on job training 2, yang keempat, in service training 2. Pada tahap OJT 2, ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, rencana proyek kepemimpinan harus dilaksanakan di sekolah magang 1 atau sekolah asal. Yang kedua, kajian manajerial harus dilaksanakan di sekolah magang 1 dan sekolah magang 2. Yang ketiga, peningkatan kompetensi dilaksanakan di sekolah magang 2. Tujuan RPK 1. Meningkatkan kompetensi pedagogik guru dalam pengelolaan pembelajaran melalui penerapan model inquiry learning. 2. Meningkatnya kompetensi calon kepala sekolah. Ketiga, meningkatnya prestasi peserta didik melalui pencapaian student well-being. Indikator keberhasilan. 1. Kemampuan guru dalam membuat metode pembelajaran. 2. Kompetensi calon kepala sekolah mencapai 80%. Ketiga, meningkatnya prestasi peserta didik melalui pencapaian student well-being 80%. Berdasarkan kajian rapor mutu sekolah, pada standar proses ditemukan permasalahan pembelajaran, yaitu kurang bervariasinya model pengajaran yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru yang mengakibatkan siswa merasa bosan dan kurang tertarik dalam pembelajaran. Maka solusinya adalah mengadakan workshop peningkatan kompetensi pedagogi guru dalam pengelolaan pembelajaran melalui penerapan model inquiry learning. Pelaksanaan RPK siklus 1. Tahap persiapan. 1. Mengadakan koordinasi dengan Ketua Dikdasmen sebagai mentor 1. 2. Pembentukan panitia. 3. Sosialisasi program RPK. 4. Membuat SK kepanitiaan. 5. Menentukan narasumber. 6. Membuat daftar hadir narasumber, peserta, dan jadwal kegiatan. 7. Membuat undangan untuk narasumber dan peserta. 8. Menyiapkan sarana dan prasarana. 9. Menyusun 5 instrumen monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan workshop dilaksanakan 2 hari, diikuti 16 peserta dan dibuka oleh Ketua Dikdasmen. Hari pertama, pemaparan teori pembelajaran model inquiry learning dilaksanakan dengan 2 siklus. Hari pertama, pemaparan teori pembuatan pembelajaran model inquiry learning, narasumber oleh Bapak Dr. Andes Haji Nanang Sopyan Hambali MPD. Setelah selesai siklus pertama, dilakukan pengisian instrumen MONEP yang telah dipersiapkan. Instrumen MONEP digunakan untuk refleksi, untuk acuan melakukan siklus kedua dengan tutor sebaya. Siklus kedua, dari persiapan, pelaksanaan, refleksi, dan tindak lanjut hasil RPK diperoleh bahwa terdapat peningkatan pada kompetensi guru dalam membuat model pembelajaran, kompetensi calon kepala sekolah, kualitas pembelajaran bagi peserta didik, dan student well-being. Alhamdulillah, saya merasa puas dan senang mengikuti pembelajaran di kelas karena Ibu Bapak Guru telah menerapkan pembelajaran dengan model inquiry learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah mengikuti workshop, saya lebih mudah dan mampu dalam mengaplikasikan dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku orang tua siswa SMA Muhammadiyah Cibiu mengucapkan syukur alhamdulillah dan ucapan terima kasih kepada pihak sekolah
di mana anak-anak saya menjadi lebih semangat dan lebih kreatif dalam belajar setelah guru-guru di SMA Muhammadiyah Cibiyuk ini mengikuti workshop tentang metode pembelajaran inquiry learning, di mana mereka menjadi lebih kreatif dan lebih bersemangat dalam belajar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, tahapan kajian manajerial. Pelaksanaan kajian manajerial di SMA Muhammadiyah Cibiyuk atau Sekolah Magang 1 dan dilanjutkan kajian manajerial di SMA YPI Pulau Sari atau Sekolah Magang 2. Kajian manajerial dilakukan untuk memperoleh informasi dan data-data terkait 8 standar nasional pendidikan. Tujuan kajian manajerial: meningkatkan kemampuan CKS, melihat peluang dan tantangan dalam mewujudkan sekolah berstandar nasional pendidikan. Pelaksanaan kajian manajerial dimulai dengan membuat matrik, studi dokumentasi, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil kajian manajerial: memperoleh informasi, persetujuan, dan dokumentasi terkait 8 SNP. Tahapan ketiga adalah peningkatan kompetensi yang dilaksanakan di SMA YPI Pulau Sari sebagai sekolah magang 2. SMA YPI Pulau Sari berdiri tahun 2020. Pelaksanaan dari mulai menyerahkan surat tugas dari FKKS Jabar selaku penyelenggara diklat CKS kepada Kepala Sekolah SMA YPI Pulau Sari sekaligus mengadakan koordinasi, wawancara bersama Wakasek, guru, OPS, dan staf TU untuk meningkatkan kompetensi CKS. Tujuan PK adalah meningkatkan kompetensi yang dimiliki CKS berdasarkan AKPK yang paling rendah, yaitu di bidang supervisi. Demikianlah uraian unjuk kerja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.